saya kantongin 10 butir teman-teman ya. Ini benar-benar asli teman-teman, jatuhan ini ya. Jadi benih ini biji ini benar-benar jatuhan ya. Bukan bukan diambil dari atas ya. Benar-benar yang sudah jatuh ini baru saya pungutin dari bawahnya teman-teman ya. 6 8 10 ya, 10 ini. Nah, ini langkah awal kita cara memilih. Pertama tadi dari pohonnya yang sudah tua, yang sudah puluhan tahun teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman pencinta tanaman, baik tanaman bonsai, tanaman perkebunan, dan juga tanaman hias rumahan. Saya ucapkan selamat berjumpa, mudah-mudahan tanaman kalian semuanya pada bagus dan pada subur. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kalian yang mengelola channel, mudah-mudahan channelnya pada maju semua. Oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu ya, yaitu bagaimana cara memilih dan semai benih unggul asam jawa untuk bakalan bonsai ya teman-teman. Dan kenapa teman-teman ya saya membawa tutorial seperti ini ya teman-teman ya. Karena teman-teman perlu dipahami juga ya, untuk tanaman bonsai ya, khususnya bonsai ini ya, khususnya ini dan dikhususkan juga untuk tanaman asam jawa ya, ini harus benar-benar yang tanaman yang benar-benar unggul teman-teman ya. Dan kita harus bisa memilih juga tanaman yang unggul seperti apa ya. Dan di sini saya mau menguraikan satu persatu secara perinci teman-teman ya, untuk memperlihatkan dan mengemukakan benih-benih unggul khususnya untuk tanaman asam jawa ini. Dan teman-teman perlu ketahui juga ya, untuk tanaman bonsai ini diperlukan juga ketelitian dan kesabaran untuk kita sebagai pengelola ya, karena perlu benar-benar ketelatenan dan ketelitian yang benar-benar sempurna ya. Oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini ya, saya sudah berada di tempat biasa saya ini praktek di sini ya. Di sini ini adalah suatu tempat ya teman-teman ya, yang khusus untuk dibikin praktek untuk tanaman-tanaman teman-teman ya, karena di sini sudah saya pagar sekelilingnya di sini ya. Jadi di tempat saya di sini ya teman-teman ya, banyak sekali binatang-binatang seperti ayam, bebek segala macam ya. Kalau dipagar semacam ini udah aman ya teman-teman ya. Teman-teman perlu diketahui juga ya, untuk memilih tanaman dari biji teman-teman ya, itu perlu kita benar-benar harus benar-benar cerdas ya untuk memilih tanaman seperti biji asam jawa yang seperti apa yang harus kita pilih teman-teman. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah indukan atau induknya ya, pohon yang kita ambil itu benar-benar pohon yang sudah puluhan tahun ya. Kebetulan sekali saya di sini mempunyai pohon asam jawa yang sudah lama sekali ataupun yang sudah tua ya teman-teman ya, yang mungkin umurnya sekitar 50 atau 40 sampai 50 tahunan ya teman-teman ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat ya seperti apa pohonnya ya. Dan juga perlu teman-teman ketahui juga ya teman-teman, untuk memilih biji ya, dari biji itu benar-benar saya sengaja ya mengumpulkan biji jatuhannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya misalnya untuk menyemai untuk bakalan bonsai dari biji, misalnya mengambil dari sisa bumbu dapur ya, yang ada bijinya itu asam jawa misalnya disemai, itu memang sih tumbuh teman-teman ya, cuman itu kurang bagus teman-teman ya pertumbuhannya. Karena teman-teman perlu diketahui juga ya, dalam pengambilan para tengkulak di desa-desa atau di kampungan, di perkampungan teman-teman ya, biasanya itu diambil belum
sempurna, yaitu apa namanya matangnya itu udah diambil teman-teman. Seperti misalnya masih hijau teman-teman, ataupun itu udah yang penting agak tua sedikit udah itu baru diambil teman-teman ya. Sudah diambil ya sama para tengkulak. Nah itu untuk apa namanya biji tersebut kalau untuk dibikin bonsai itu tidak akan bagus teman-teman ya, tidak akan bagus ya. Pertama yang nantinya efeknya itu ke daunnya itu kecil-kecil, kedua pertumbuhannya lamban, yang ketiga apa namanya rentan ya terhadap penyakit. Kenapa ya para tengkulak itu mengambil benih itu masih muda sudah diambil ya? Karena teman-teman perlu ketahui juga ya, untuk pengambilan apa namanya buah asam Jawa ini para tengkulak biasanya gitu teman-teman diambil karena untuk melihat timbangan supaya berat timbangan teman-teman ya. Lain lagi kalau diambil sudah matang, benar-benar matang, itu apa namanya pertama ke barangnya itu akan cepat hancur, yang keduanya juga akan cepat busuk teman-teman ya, kalau itu kalau diambil sudah matang begitu ya. Dan biasanya sekali lagi ya para tengkulak biasanya ya mengambil apa namanya buah asam Jawa itu biasanya teman-teman ya, kalau di tempat saya di sini itu sudah apa namanya kurang tepat ya, kurang pas ya apa namanya itunya tingkat apa namanya ketuaannya ya, ataupun kurang maksimal ya ketuaannya itu udah diambil ya gitu. Pertama itu dia akan awet ya teman-teman, tidak akan cepat busuk. Yang keduanya mungkin sama timbangan itu akan berat. Oke teman-teman semua ya. Selanjutnya kenapa ya saya apa namanya di sini membawa tutorial semacam ini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman harus paham juga ya, untuk tanaman bonsai sekali lagi saya katakan ya teman-teman ya, itu harus ketelitian dan luar biasa teliti. Dan di sini teman-teman saya udah apa namanya sudah biasa ini, saya udah ambil satu amplop ya teman-teman ya, yang akan saya semai ini ya. Maaf ya teman-teman, ini saya sambil jongkok nih ya di bawah nih. Ini biasanya ini satu amplop ini isinya 10 butir teman-teman ya. Ini asli jatuhan teman-teman ya, benar-benar asli jatuhan ini. Nah ini teman-teman ya, kita tuangkan ke wadah ini teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini satu amplop ini biasanya saya kantongin 10 butir teman-teman ya. Ini benar-benar asli teman-teman, jatuhan ini ya. Jadi benih ini apa namanya biji ini benar-benar jatuhan ya, bukan apa namanya bukan diambil dari atas ya, benar-benar yang sudah jatuh ini baru saya pungutin dari bawahnya teman-teman ya. 6 8 10 ya, 10 ini. Nah ini langkah awal kita cara memilih. Pertama tadi dari pohonnya yang sudah tua, yang sudah tua, yang sudah puluhan tahun teman-teman ya. Yang keduanya ini apa namanya biji ini yang jatuhannya teman-teman ya. Ini akan apa namanya kalau kita dijadikan bonsai ini udah maksimal teman-teman ya, akan maksimal ini. Pertama ini pertumbuhannya akan cepat ya, akan cepat besarnya sama pertumbuhannya. Yang keduanya dia akan kuat terhadap penyakit dan cuaca bagaimanapun juga dia akan kuat. Yang ketiganya dia akan lebar-lebar ya sama daunnya teman-temannya, jadi tidak kerdil daunnya ya, jadi tidak terlalu kerdil ini gitu teman-temannya. Ini sangat cocok untuk bakalan bonsai ya teman-teman ya, dan tidak akan gagal lagi. Oke, setelah ini dimasukin ke wadah semacam ini teman-temannya, ini harus dijemur dulu teman-teman ya, kurang lebih 30 menitan kita di bawah terik matahari teman-teman ya, sebelum kita semai ke tanah ya, ataupun ke polybag. Dan ini sambil kita jemur ya teman-teman, kita sambil melihat ya teman-teman seperti apa pohonnya ya. Oke, kita jemur dulu ini ya si bijinya ini. Oke teman-teman, ini saya jemur nih ya di bawah terik matahari. Ini kurang lebih setengah jam ini baru kita ambil lagi ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Dan ini sekarang udah matahari cukup ya panasnya, jadi kalau dijemur setengah jam udah cukup teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat juga ya seperti apa ini pohon. Nah ini teman-teman semua ya, pohonnya ini seperti ini ya, yang saya punya teman-teman. Ini sudah tinggi sekali ya, yang sudah tinggi sekali ini berbuah teman-teman ya, sangat lebat di atasnya buahnya ya. Jadi ini usianya udah benar-benar udah puluhan tahun ya. Ini kalau kata orang tua saya ini katanya ya sudah mencapai 50 tahunan ini ya. Jadi ini apa namanya buahnya juga udah agak jarang, dan buahnya juga gede-gede gitu teman-teman ya.
Nah ini seperti ini teman-teman, ini pangkal bawahnya ya, pohonnya pangkal bawahnya, bagian bawahnya ini ya. Dan kita lihat ke atasnya ini benar-benar udah gede sekali nih pohonnya ya. Dan dari pohon inilah yang saya jadikan apa namanya bibit ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat itu di atasnya ada buahnya juga tuh, ada buahnya ya, sudah berbuah ya, buahnya banyak ya di sini tuh. Nah ini apa namanya teman-teman, tiap pagi saya pungutin ya yang jatuhannya itu, dan saya kumpulin juga bijinya khusus ini untuk apa namanya, untuk dikumpulkan ya bijinya teman-teman ya, karena banyak sekali nih teman-teman yang membutuhkan juga ya teman-teman ya bijinya ini. Karena apa namanya, kalau saya jual ini buahnya ini tidak seberapa ya, tapi kalau dijual bijinya lumayan teman-teman ya, cuman tidak sekaligus aja. Nah seperti ini teman-teman ya, ini kurang lebih ya pohonnya ini apa namanya, nggak tahu lah, pokoknya ini besar lah macam ini ya, udah tua sekali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya pohonnya bisa teman-teman saksikan ya. Oke, penjemuran kita angkat ya teman-teman ya, kita ambil, kita lanjutkan proses selanjutnya ya. Dan oke teman-teman ya, ini apa namanya penjemuran sudah selesai ya, ini sudah diambil lagi ya. Dan proses selanjutnya setelah ini dijemur ya, tadi kurang lebih 30 menitan, dan penjemuran usahakan pakai wadahnya macam ini ataupun wadah seperti apa saja ya teman-teman, yang penting wadah yang nantinya kita isi air dan kita rendam ya pakai air seperti ini teman-teman ya. Kita rendam seperti ini. Setelah kita rendam teman-teman ya, ini teman-teman setelah ini direndam semacam ini ya, selanjutnya ini terserah teman-teman ya, kalaupun mau pakai perangsang silahkan ya, biasa perangsang apa yang biasa teman-teman pakai silahkan ya dipakai saja ya. Kalaupun teman-teman misalnya menggunakan perangsangnya apa namanya bawang merah, silakan bawang merahnya ditumbuk dulu, silakan di sini ya, diaduk di sini dengan rata teman-teman ya bawang merahnya, kalaupun teman-teman mau pakai bawang merah. Dan saya udah biasa nih teman-teman menggunakan apa namanya serbuk ya buatan toko, terserah teman-teman ya. Kalaupun masalah apa namanya perangsang, mau apa namanya jenis apapun yang mau dipakai ya, ini sebetulnya kalau tidak pakai perangsang juga ini tidak apa-apa teman-teman ya, karena ini akan cepat juga, dan supaya lebih cepat lagi teman-teman ya kalaupun kita pakai perangsang ya pertumbuhannya, dan juga akan mengurangi tingkat apa namanya terjadinya jamur ya teman-teman, atau penjamuran ya terhadap nanti kalaupun ini selama proses pertumbuhan ya. Dan seperti ini teman-teman, ini sudah saya masukkan ya perangsangnya seperti teman-teman lihat di sini ya, dan kita diaduk saja. Ini tidak ada apa namanya, tidak ada lupa nih saya tidak bawa sendok ya, kita pakai jari aja, pakai tangan seperti ini ya, apa-apa kita aduk. Dan ini teman-teman ya, setelah aduk semacam ini ya seperti ini direndam ya teman-teman, kurang lebih ini 24 jam ya teman, harus disimpan ya. Jadi besoknya ini harus apa namanya, kalaupun teman-teman ada program mau penanaman, jadi besoknya ini ya pertama ini supaya lebih cepat pertumbuhan apa namanya kecambahnya teman-teman ya. Yang keduanya dia akan apa namanya meresap juga ini apa namanya perangsang ini ke biji yang kita rendam ini teman-teman ya. Nah itu teman-temannya kita biarkan dulu ini sampai besok pagi ya, atau besok jam segini lagi ya, jadi 24 jam. Dan sambil kita menunggu perendaman ini 24 jam teman-teman ya, kita siapkan juga apa namanya polybagnya ya teman-teman yang mau kita pakai ya teman-teman ya. Oke, kita siapkan ini, simpen ya, disimpan, dan siapkan juga polybagnya teman-teman ya. Dan ini saya udah siapkan ya polybag ini dengan tanah campuran ya,
tanah merah ya, tanah liat merah dengan dicampur dengan pupuk kandang dan sekam juga di sini ya, campurannya ya. Dan kita langsung ini disiram saja sebelum melakukan penyemaian. Disiram dulu ini seperti ini. Setelah disiram ya teman-teman ya, semacam ini udah basah ya jam ini. Selanjutnya ini kita bolongin teman-teman ya, dan ambil ya ini bijinya tadi yang kemarin kita rendam ya. Ini kita bolongin teman-teman ya, seperti ini tiap polybag ya. Ini jangan terlalu dalam teman-teman ya, karena kalau terlalu dalam nanti akan lambat juga nih keluarnya ya. Seperti ini kurang lebih nih satu setengah senti aja cukup teman-teman ya. Jadi cukup 1,5 senti saja ya. Seperti ini ya, kita lubangin. Oke, macam ini ya. Ini semuanya udah kita lubangin, karena benih kita tadi ya, bijinya hanya satu amplok ya teman-teman. Isinya tadi hanya 10 ya per amploknya itu. Jadi ini saya siapkan ini 10 amploknya ini ya, 10 polybag juga ya. Dan ini apa nama benih yang kemarin kita rendam teman-teman ya, ini udah ini apa namanya udah cukup ini ya, kita tanam ya. Oke, cara penanamannya begini ya, ini ambil satu persatu ya, dan kita masukin ke lubang ini seperti ini teman-teman ya. Untuk penanamannya seperti biasa ini. Jadi kita harus benar-benar apa namanya teliti ya dalam sekali lagi dalam penanaman ini, karena tujuan kita adalah untuk memilih bibit yang benar-benar unggul teman-teman ya, nanti tumbuhnya supaya cepat besar ya. Kita masukin semua ya ke tiap lubang ini. Nah seperti ini aja ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman ada bacaannya, mantranya ya, silahkan dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, doa tanaman silahkan, supaya nantinya ini dapat bermanfaat ya untuk kehidupan manusia. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan kalaupun sini sudah semuanya terisi yang 10 tadi ya, 10 biji tadi, kita tutup aja nih pakai tanah yang ini ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini. Dan ini teman-teman ya, saya jamin ya 1 minggu ini akan numbuh ya teman-teman ya. Dan cairan ini cairan tadi ya, yang ini ada apa namanya, ada cairan perangsang ini, kita siram saja ke sini teman-teman ya, supaya obat perangsangnya masuk ya ke tanah ini ya. Nah ini. Nah setelah ini teman-temannya ini harus ditutup ya, pakai apa aja, pakai plastik, pakai apa ya. Di sini saya hanya menggunakan karung saja ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kita tutup pakai ini, pakai karung aja seperti ini teman-teman ya. Jadi supaya panas ya ini di dalam ini teman-teman ya. Supaya cepat keluar akarnya, seperti itu teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman ya, saya katakan sama teman-teman kenapa ya, sekali lagi harus memilih bibit yang unggul ya. Tadi sudah saya katakan supaya cepat pertumbuhannya dan kuat terhadap penyakit, dan ketiganya dia akan apa namanya, akan agak lebar ya, lebar-lebar maksud daunnya ya, tidak apa namanya, pangkal daunnya itu akan lebar ya, beda lagi dengan yang muda, yang masih muda. Dan oke teman-teman, bisa teman-teman lihat saya ada ya yang sudah 1 minggu dan ada yang sudah 10 hari ya teman-teman. Ini yang sudah
yang 1 minggu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini yang 1 minggu teman-teman ya. Ini yang benar-benar 1 minggu teman-teman ya. Ini pertumbuhannya seperti ini teman-teman ya. Ini yang 1 minggu ya. Semuanya ini seperti ini, dan bisa teman-teman lihat apa namanya, bukaan daunnya juga kan cukup bagus teman-teman ya. Ini cukup bagus ini, bukan baunya ya, bukan daunnya ya, seperti ini. Ini asli jatuhan teman-teman ya, dari biji jatuhan. Dan juga ada yang sudah saya apa namanya, yang kantong kecil teman-teman ya, ukuran kecil juga. Ini juga sama, ini ukuran 1 minggu ini teman-teman ya, seperti ini ya. Ini ukuran 1 minggu teman-teman ya, maksudnya usia 1 minggu ini. Ini sangat cocok ini untuk bakalan bonsai ya. Dan insya Allah teman-teman ya, kalaupun ini kalau ditanam di hutan juga akan cepat besar ya pertumbuhannya, karena bisa ke teman-teman lihat ya dari pangkal pohonnya juga, ini kelihatannya juga gede teman-teman ya, gede ya. Ya teman-teman lihat ini dari pangkal pohonnya, dari pohonnya juga ini gede ya. Tuh, itu berarti pertanda ini pertumbuhan subur ya. Ini walaupun ini masih di polybag ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, itu kegunaannya bibit yang unggul itu ya teman-teman ya. Jadi kita supaya tidak repot untuk mengurusnya ya teman-teman ya. Oke, dan yang ini teman-teman ya, sama ini juga usia 1 minggu. Oh lebih ya, lebih 2 hari ini, lebih 2 hari, jadi 9 hari ini ya, 9 hari ini ya. Ini polybagnya gede-gede ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini 10. Ini juga sama ya, 1 amplop ini isinya ya. Dan teman-teman harus tahu juga kapan apa namanya, sungkup ini ataupun tutup ini harus dibuka teman-teman ya. Dan teman-teman bisa dikontrol saya tiap nanti 3 hari ya, 3 hari bisa dilihat ya. Ini kalaupun sudah keluar semua ya, itu dibuka saja nggak apa-apa ya. Maksudnya supaya cepat keluar dari tanahnya ya, dari sininya ya, supaya cepat keluarin dari tanahnya. Nah itu ya. Kalau ada teman-teman pakai plastik saja ya, pakai plastik yang rapi ya. Kalau ini saya pakai karung aja macam ini. Dan jangan dulu dibuka, nanti 3 hari dilihat ya, dikontrol. Kalaupun pakai plastik ya, nanti kelihatan di luarnya teman-teman ya. Kalau pakai plastik yang bening ya. Kalaupun nanti udah rata semuanya, udah keluar, dibuka saja ya tutupnya ya. Tutupnya dan disiram gitu tiap hari teman-teman ya, pagi sore ya, 2 kali sekali, 2 kali sehari. Oke teman-teman, itu itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk memilih tanaman bonsai ya, apa namanya, bibit unggul ya untuk tanaman bonsai ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tutorial ini khusus untuk para pemula, dan kalaupun misalnya para senior yang lebih ahli ya di bidang ini, silakan berkomentar ya. Kita sharing saja ya. Kalaupun di sini ada kekurangannya, silakan teman-teman berkomentar apa kekurangannya ya. Oke teman-teman semua ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat berjumpa di video berikutnya, masih tentang tanaman ya teman-teman ya. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman ya, di subscribe dulu ya. Oke, dadah, selamat tinggal.